Kalau saya bertanya kepada Anda, siapa yang akan menang jika Kaisang Pangarep bertarung melawan Puan Maharani di Dapil 5 Jawa Tengah? Banyak orang mungkin langsung menjawab berdasarkan perasaan, Puan pasti menang. Karena dia kan tokoh PDIP dan Ketua DPR RI. Tapi di kubu sebelah akan ada yang bilang Kaisang yang akan menang. Karena Kaisang kan anak Jokowi, Ketua Umum Partai PSI. Tapi sebagai seorang political strategis, saya tidak menggunakan intuisi atau emosi. Saya menggunakan data. Dan kalau kita membaca data secara objektif, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Di satu sisi, Kaisang akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Tetapi di sisi lain, peluangnya juga masih terbuka. Mari kita bahas bersama. Hai, saya Bonggas Chandra, political strategist dari Politician Academy. Kaisang dikabarkan akan maju di Dapil 5 Jawa Tengah yang meliputi kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Dapil ini bukan dapil biasa. Banyak pengamat bahkan menyebutnya sebagai salah satu dapil neraka karena diisi oleh tokoh-tokoh politik dengan basis yang sangat kuat. Mengapa saya di awal mengatakan bahwa Kaisang akan mendapatkan tantangan yang sangat berat? Ada dua alasan utama. Pertama, faktor Puan Maharani. Kalau kita melihat rekam jejak elektoralnya, Mbak Puan bukan hanya tokoh nasional, tetapi juga memiliki basis suara yang sudah terbukti selama hampir 2 dekade. Pada pemilu 2009, Puan memperoleh 242.504 suara. Tahun 2014 naik menjadi 369.927 suara. Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 404.34 suara. Dan pada pemilu 2024 masih berhasil meraih 297.366 suara. Artinya, selama 4 kali pemilu berturut-turut, Puan selalu menjadi salah satu kandidat dengan perolehan suara terbesar di dapilnya, bahkan di tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa yang dimiliki Puan bukan hanya popularitas, tetapi juga jaringan politik, mesin partai, dan loyalitas pemilih yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Alasan kedua adalah kekuatan PDIP di Dapil 5 Jawa Tengah. Pada pemilu 2024, PDIP berhasil memperoleh 3 dari 8 kursi DPR RI di Dapil ini. Dominasi tersebut juga terlihat di tingkat DPRD. Di Kota Solo, PDIP menguasai 20 dari 45 kursi. Di Klaten, 18 dari 50 kursi. Di Boyolali, 36 dari 50 kursi. Dan di Sukoharjo, 21 dari 45 kursi. Kalau kita membaca data ini, kesimpulannya jelas. Tantangan terbesar Kaisang bukan hanya mengalahkan Puan Maharani sebagai individu, tetapi menghadapi sebuah ekosistem politik yang sudah terbentuk sangat kuat selama bertahun-tahun. Sampai di sini mungkin banyak yang berpikir bahwa peluang Kaisang pasti kecil. Belum tentu. Nah, disinilah analisis politik harus berbeda dengan opini politik. Politik tidak hanya berbicara tentang siapa yang memiliki basis suara terbesar, tetapi juga siapa yang mampu memperluas basis suara. Saya melihat setidaknya ada 2 alasan juga mengapa peluang Kaisang tetap terbuka. Yang pertama adalah faktor Jokowi. Bagaimanapun juga, Solo adalah kota yang sangat identik dengan perjalanan politik Joko Widodo. Beliau 2 kali menjadi wali kota Solo dan kemudian 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Meskipun hari ini hubungan politik Jokowi dan PDIP sudah berubah, kita tidak bisa begitu saja menganggap pengaruh beliau di Solo Raya itu sudah hilang. Sebagian besar pengaruh itu memang baru akan diuji pada pemilu 2029. Tetapi dalam analisis politik, mengabaikan efek Jokowi justru merupakan kesalahan analisis.
Peluang kedua, berdasarkan data yang dimiliki oleh Strategic Political Mapping dari Politician Academy. Dalam framework yang kami kembangkan di Politician Academy, kami bisa melihat probabilitas dan kemungkinan yang bisa terjadi di Dapil 5 Jawa Tengah. Kami melihat di mana ruang kemenangan masih tersedia. Berdasarkan analisis data pemilu 2024, Dapil 5 Jawa Tengah masih memiliki pool of contestable votes, yaitu suara-suara yang masih terbuka untuk diperebutkan. Pertama, terdapat sekitar 500.000 suara yang berasal dari pemilih yang golput dan suara tidak sah. Kedua, terdapat hampir 900.000 suara yang diberikan kepada caleg-caleg yang akhirnya tidak memperoleh kursi DPR RI. Artinya di pileg berikutnya, mereka kemungkinan akan mencari caleg baru lagi. Dan disitulah peluang dari Kaisang. Dan angka ini belum memasukkan pemilih pemula yang akan ikut memilih pada pemilu 2029. Artinya, secara kalkulasi politik, terdapat sekitar 1,5 juta potensi yang masih dapat diperebutkan oleh seluruh kandidat, termasuk Kaisang. Nah, disinilah letak pertarungan sebenarnya. Puan memiliki keunggulan karena basis suara yang loyal, pengalaman panjang, dan mesin partai yang kuat. Sementara itu, jika Kaisang ingin kompetitif, strategi yang harus dimainkan harus berbeda. Bukan sekedar menggeser pemilih PDIP, tetapi mampu mengkonversi pemilih baru, mengaktifkan pemilih yang sebelumnya golput, dan merebut suara pemilih yang pada pemilu 2024 memilih caleg yang akhirnya tidak memperoleh kursi. Jadi menurut saya pertanyaan yang tepat bukan lagi apakah Kaisang bisa mengalahkan Puan, tetapi siapa yang paling mampu merebut sekitar 1,5 juta suara yang masih terbuka itu. Karena pada akhirnya pemilu bukan hanya soal mempertahankan basis, tetapi juga soal memperluas basis. Dan itulah mengapa seorang political strategis harus selalu berbicara berdasarkan data, bukan berdasarkan emosi, intuisi, atau sekedar popularitas. Kalau menurut Anda, apakah Kaisang mampu memanfaatkan peluang ini? Atau justru dominasi Mbak Puan di Dapil 5 masih terlalu kuat untuk ditembus? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Salam kebangsaan.